Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di dalam telur laba-laba, Yang Kai menatap Fan Qingluo dengan curiga dan berkata, "Cantik, kau tidak menyukaiku kan? Bagaimana kau bisa memperlakukanku dengan begitu baik tiba-tiba?" Wajah Fan Qingluo sedikit memerah, marah padanya. Memangnya kenapa? Yang Kai tidak bisa tertawa. Tidakkah kau ingin sapi tua itu memakan rumput yang lembut? Fan Qingluo, dengan seringai di sudut mulutnya dan berkata, "Bagaimana kalau sapi tua itu memakan rumput yang lembut? Merupakan berkah bagimu untuk mencintaimu." Yang Kai menatapnya dengan aneh, wajah tidak percaya, "Bahkan jika kau melihatnya, mengapa kau menyiksaku?" Wajah Fan Qingluo dingin dan menjawab, "Kau telah melakukan begitu banyak hal buruk padaku, apakah kau masih ingin membayarnya? Tidakkah kau hanya menyentuhnya beberapa kali? Perlukah mengandalkanku?" Yang Kai menyeringai dan berkata, "Lagi pula, aku masih sangat muda. Sebelum aku bertemu denganmu, tubuh dan pikiranku sudah pucat dan tidak punya waktu, lagi pula, kau telah memanfaatkanku. Jangan bahas itu, kita akan impas." Fan Qingluo menatap Yang Kai dengan marah dan tiba-tiba berseri-seri sambil tersenyum, "Satu denyut nadi janda racun, hidup hanya bisa emosional bagi seorang pria, kamu biarkan aku menjadi emosional, jadi hidup ini kamu tidak ingin melarikan diri." Saat itu, teriakan melengking datang dari luar. Semua orang yang terbangun mengubah wajah mereka dan mendengarkan. "Tuan muda, jangan keluar dengan mudah. Mereka akan tetap di luar." Seorang berteriak dengan getir, dan segera tidak ada gerakan. Untuk sesaat, sepertinya ada sesuatu yang mengunyah. Itu dari keluarga Bai. Di sebelah kanan terdengar tangisan dan seruan Luo Xiaoman. "Xiaoman, jangan menangis, atau kamu mungkin mengganggu laba-laba itu." Luo Xiaoman merendahkan suaranya. Namun, di mana Luo Xiaoman bisa menolak? Meskipun tangannya menutupi mulutnya, teriakannya semakin keras. Seekor laba-laba berkaki 8 seukuran anak sapi bergoyang di depannya. Karena ketakutan, Luo Xiaoman menjerit dan tiba-tiba pingsan. Sudah berakhir. Semua orang mengira wanita itu akan dibunuh oleh laba-laba. Bahkan Yang Kai tidak bisa menahan napas dan mendengarkan dengan saksama gerakan di sekitarnya. Laba-laba berkaki 8 yang datang ke Luo Xiaoman hanya berjalan-jalan sebentar dan pergi perlahan. "Sepertinya selama kamu tidak merusak jaring laba-laba, tidak masalah jika kamu berbicara dengan keras." Yang Kai berpikir. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit rileks. Sebelumnya, orang-orang berusaha menekan suara napas dan detak jantung. Saudara Guo," suara Yuan Shi terdengar. "Aku di sini." Guo Yuanming menjawab dengan cepat dan memanggil dengan pelan, "Kalian semua baik-baik saja?" "Tidak." Gu Tianluo juga menjawab. "Ia hanya terbungkus dalam jaring laba-laba ini dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu, tapi apa yang bisa kau lakukan dengan laba-laba itu? Bagaimana aku bisa melawannya?" Guo Yuanming juga bingung. Ada 20 atau 30 monster level 6, dan mereka hanya memiliki total 56 tempat ajaib. Mereka sama sekali bukan saingan. Terlebih lagi, laba-laba ini tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka dapat terbang di langit. Yuan Shi memarahi dengan marah, "Bagaimana bisa ada sarang laba-laba di sini?" Guo Yuanming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. "Pelayan murahan. Sebaiknya kau berdoa agar aku tidak keluar dari masalah. Jika aku bisa menyingkirkannya, cepat atau lambat, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Jika kita hanya bertengkar, wanita tidak akan pernah menjadi lawan pria. Jika kita memarahi mereka dengan segala macam bahasa kotor, kita akan selalu menderita." Karena Fan Qingluo mendengar kata-kata itu di telinganya, wajah Fan Qingluo menjadi semakin pucat, dan napasnya berangsur-angsur menjadi sesak. Yang Kai juga murung. "Cepat atau lambat aku akan membunuh mereka." Fan Qingluo menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan bergumam dalam mulutnya. Sebagai ratu yang menggoda, tidak ada pria yang berani menatapnya, apalagi mendengar begitu banyak kata-kata kotor. Namun, kali ini, dia dihina oleh beberapa bajingan kecil di bawah tahta Raja Binatang Buas. "Aku akan membantumu." Yang Kai terkejut. "Apa?" Fan Qingluo menatapnya. Yang Kai tersenyum misterius, dan wajahnya perlahan mendingin. Percakapan berhenti tiba-tiba. "Saudara Yuan, ada apa denganmu?" Guo Yuanming bertanya dengan cemas.
Dia mengenali bahwa suara itu adalah suara Yuanxi dan memanggilnya. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Beberapa orang memanggil, tetapi Yuanxi masih tidak menjawab. Perasaan tidak menyenangkan perlahan menyelimuti kepala orang-orang, dan sebelum mereka dapat mengetahui apa yang telah terjadi, terdengar teriakan lain. Kali ini teriakan saudara Yu. Ia berteriak, "Keluar dari sini. Aku belum keluar. Bagaimana aku bisa diserang jika aku tetap di sini?" Laba-laba berkaki 8 ke segala arah digerakkan oleh angin, dan semuanya memanjat ke sisi lain. Tubuh Yu terpotong-potong sepenuhnya sebelum ia dapat bereaksi. Kerumunan itu terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Mata Luo Mei yang bersinar terang, menatap Yang Kai dengan curiga. Saya tidak tahu apakah semua ini ada hubungannya dengan dia. Yang Kai menyeringai dan berbisik, "Ini belum berakhir." Terdengar teriakan panik. "Saudara Ban, ada laba-laba di sisimu." Dalam teriakan itu, saudara itu tidak ingin menunggu kematiannya. Ia berlari dengan tergesa-gesa dan merobek jaring laba-laba itu dengan keras. Tepat setelah kepala muncul, kaki laba-laba yang setajam pisau terpotong. "Apa yang terjadi?" teriak Guo Yuanming. "Kupikir tidak ada salahnya berbicara, tetapi aku tidak mengira itu akan menarik perhatian laba-laba ini." Melalui jaring laba-laba putih yang kabur, Guo Yuanming melihat makhluk besar berdiri di depannya, yang jelas merupakan monster tingkat 6 seukuran anak sapi. Laba-laba ini membunuh orang. "Ayo pergi." Guo Yuanming tidak tahu mengapa, ia bertarung dengan laba-laba berkaki 8 di depannya. Ia berguling dan terbang ke langit. Yang lain melihat bahwa Guo Yuanming begitu teguh hati sehingga mereka tidak berani ragu. Mereka semua menggunakan cara mereka sendiri untuk melepaskan diri dari kesulitan mereka dan mengikuti jejaknya. Ada 20 atau 36 monster di bagian bawah, semuanya memuntahkan sarang laba-laba ke udara. Melihat bahwa hidup mereka bebas untuk sementara waktu, orang-orang yang ketakutan itu tidak dapat menahan napas lega. Mereka benar-benar tidak dapat mengerti mengapa ada seekor laba-laba yang membunuh banyak orang tadi. Tidak sepenuhnya santai, baru saja seekor laba-laba pembunuh pergi ke tempat lain, mengangkat kaki depan yang tajam dan menusuknya ke bawah. Tubuh Guo Yuanming langsung tertusuk, berjuang dan menggeliat. Laba-laba itu tidak mempedulikannya lagi. Dia diseret oleh laba-laba lainnya, dan segera darah merah muncul di tanah. Tidak hanya dia, tetapi semua prajurit jahat Chang Yun ditusuk lubang besar di tubuh mereka oleh laba-laba ini. Beberapa dari mereka tidak beruntung dan terbunuh di tempat. Mereka yang tidak mati pucat karena ketakutan. Ketika mendengarkan kata-kata Guo Yuanming tadi, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari keluar. Jika mereka melakukannya, mereka akan berakhir dengan mereka. Untungnya, sebelum pergi, saya melihat gerakan Yang Kai dan Fan Qingluo. Mereka tidak bergerak. Qiyu Yimeng menggertakkan giginya dan meninggalkannya, siap untuk menaruh semua harapannya pada Fan Qingluo. Setelah menonton untuk waktu yang lama, monster-monster ini secara bertahap bubar. Guo Yuanming menutupi perutnya dengan tangannya. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan keterampilan, dia tetap tidak bisa menghentikan aliran darah. Suaranya secara bertahap melemah. Tampaknya binatang itu secara khusus mencari prajurit dari negeri jahat Chang Yun untuk dibunuh, tetapi tidak ada orang lain yang memindahkannya. Ini membuat Guo Yuanming bertanya-tanya mengapa. Ini pembalasan. Tawa liar Yang Kai datang dari sana. Apakah kamu melakukannya? Fan Qingluo menatap Yang Kai dengan takjub. Suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Begitu Yang Kai mengatakan dia ingin memberi mereka pelajaran, orang-orang itu diserang dengan kejam. Jika Yang Kai tidak ada hubungannya dengannya, Fan Qingluo tidak akan mempercayainya. Tetapi juga tidak melihat apa yang dia pindahkan, bagaimana bisa mengendalikan monster tingkat 6. Apakah itu keren? Yang Kai tertawa. Mata Fan Qingluo yang penuh dengan segala macam perasaan asmara, penuh dengan kecemerlangan aneh. Mereka menatap Yang Kai dalam-dalam. Melihat Yang Kai sambil tersenyum, dia berkata, "Tidak boleh terlalu lama." Yang Kai berkata, "Apa yang bisa aku lakukan jika aku seorang pria muda dan kuat sepertimu?" Fan Qingluo menjawab, "Pria lain bahkan tidak bisa melihatku, kamu telah memanfaatkan hari ini. Baiklah, aku tidak akan bertanggung jawab padamu." Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa yang kamu lakukan? Bicara tentang cinta. Tidak tahu malu." Qiyu Yimeng terdiam, wajahnya sedikit memerah, tidak heran ada hembusan napas ringan dari sebelah. Waktu berlalu, matahari terbit dan bulan terbenam. Sudah beberapa hari sejak laba-laba ini menangkap mereka. Orang-orang yang terperangkap dalam jaring laba-laba masih belum punya jalan keluar.
Yang Kai dan Fan Qingluo saling berpelukan. Gadis iblis ini pantas mendapatkan ketenarannya, dan tatapan yang dapat merayu Yang Kai. Namun, karena konstitusinya, Yang Kai tidak bisa gegabah. Karena, masih tidak bisa menggodanya, hari-hari yang dilalui tidak menyebutkan betapa sulitnya. Qiyu Yimeng tenang dan kalem, dari awal hingga akhir tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran dan kepanikan. Luo Xiaoman menangis setiap hari, selalu takut. Bai Yunfeng itu juga terbangun, setelah mengetahui pertemuan saat ini, selalu terdiam, tidak tahu harus berpikir apa. Para pejuang di tanah jahat Changyun itu telah meninggal, semuanya telah kehilangan terlalu banyak darah, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Pada hari ini, Yang Kai tiba-tiba merasakan aliran ki dan darah dan keberadaannya yang kuat dalam perjalanan penyelidikan indera keilahiannya. Dalam kegelapan, orang-orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka memiliki sepasang mata di kepala mereka. Wajah Yang Kai berubah sangat, dan seluruh tubuhnya terstimulasi. Jangan bergerak, kata Fan Qingluo. Melihat ekspresinya yang seolah mengetahui sesuatu, Yang Kai bertanya. Itu dia. Mata indah Fan Qingluo sedikit bergetar, dan ekspresinya sangat rumit. Siapa? Ibu laba-laba. Fan Qingluo berbisik, monster tingkat 7. Tidak ada dari kita yang setara dengannya. 7 tingkat, seru Yang Kai. Fan Qingluo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebagian besar waktu, sang ibu bertelur dalam tidur nyenyak. Kecuali jika seseorang menyerang di sini, dia tidak akan memperhatikannya. Fan Qingluo menjelaskan dengan lembut, ada patung batu laba-laba di sini. Lihat ke sana. Di kejauhan, dia seharusnya tidak terlihat seperti laba-laba raksasa yang berdiri di kejauhan. Induk laba-laba biasanya tinggal di sana, dan yang ingin aku ambil adalah racun yang dikeluarkan oleh induk laba-laba. Di seluruh dunia, hanya wanita dengan pembuluh darah janda beracun yang dapat memasuki patung batu dengan aman. Jadi, apakah induk laba-laba tidak merasakan darahmu? Yah, seharusnya seperti ini. Fan Qing mengangguk, dia juga pertama kali datang ke sini, apa situasi spesifiknya tidak terlalu jelas. Kalau begitu diskusikan dengannya dan lihat apakah dia bisa membiarkan kita pergi. Yang Kai mengusulkan. Aku akan mencoba. Tutup matamu dan cobalah untuk berkomunikasi dengan Ibu Lep Laba saat dia tinggal. Sesaat kemudian, suara yang indah masuk ke telinga semua orang. Bahkan Yang Kai bisa mendengarnya dengan jelas. Wajah Yang Kai berubah. Dia menoleh dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Fan Qingluo dengan cepat mengingatkannya, jangan panik. Itu adalah induk laba-laba yang berkomunikasi denganku dengan indera ilahinya. Wajah Yang Kai terkejut. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu monster. Bisakah monster melakukan ini? Setidaknya monster tingkat ke-6 tidak bagus, tetapi induk laba-laba ini adalah monster tingkat ke-7. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Han Feiyan, siapa kamu? Tanya induk laba-laba. Itu ibuku. Fan Qingluo juga berhati-hati saat ini. Lebih dari 30 tahun generasi ini sudah dewasa, tetapi mengapa kamu begitu lemah? Fan Qingluo tersenyum. Ada yang tidak beres, setelah beberapa hari seharusnya bisa pulih. Induk laba-laba berkata, karena kamu bisa menemukannya di sini, datanglah padaku dan ambil barang-barangnya lalu pergi. Setidaknya kamu punya asal-usul denganku. Fan Qingluo tidak bisa menahan ekspresi senang. Dia berkata, maaf Ibu Laba-laba, aku bersama orang-orang di sekitarku. Bisakah kamu membiarkan dia pergi bersamaku? Yang Kai menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu bermoral. Induk laba-laba mendengus dingin, orang-orang ini telah menghancurkan sarangku, tetapi mereka masih ingin pergi. Semua kecuali kamu harus mati. Ibu laba-laba, tolong tunjukkan belas kasihan. Tidak perlu bicara lebih banyak. Fan Qingluo menatap Yang Kai. Sedikit perjuangan melintas di antara tatapannya. Tetapi segera dia dengan tegas turun dan meninggikan suaranya. Tolong berbaik hati pada Ibu laba-laba. Aku hanya ingin membawanya pergi. Lancang. Suara induk laba-laba terdengar sedikit kesal. Baiklah, aku akan memberimu 5 hari. Aku akan bangun lagi dalam 5 hari. Jika kamu tidak pergi baiklah, jangan mencoba untuk pergi. Ibu laba-laba itu tidak manusiawi, dan setelah mengatakan itu, tidak ada gerakan. Pada saat yang sama, kabut di kepala orang-orang menghilang, dan jelas bahwa mereka tertidur lelap lagi. Mata Qiyu Yimeng dan Luo Xiaoman bergetar. Baru saja percakapan antara Fan Qingluo dan induk laba-laba sampai ke telinga mereka, dan mereka sama terkejutnya dengan Yang Kai. Sebelum induk laba-laba muncul, meskipun orang-orang panik, laba-laba tidak melakukan apapun terhadap mereka.
Masih ada beberapa harapan. Namun kini batas waktu 5 hari sudah di depan mata. Siapa yang bisa menerimanya?